Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di zaman media sosial yang sedang mengalami euforia di negara kita sekarang ini, maka semakin mudahlah bagi kita untuk mendapatkan informasi dari segala penjuru dengan biaya yang relatif terjangkau, khususnya bagi umat yang ingin mempelajari agama Islam. Maka banyak sekali kanal yang bisa diakses dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun sebagai umat muslim, kita jangan sampai sembarangan ketika menelaah sebuah informasi terkait amalan-amalan dalam Islam yang diharapkan ketika kita kerjakan bisa mendapatkan pahala, namun ternyata malah memberikan dosa besar kepada pelakunya. Ada banyak sekali amalan-amalan yang disebarkan melalui kanal YouTube misalnya, yang ketika kami lakukan riset, ternyata banyak sekali yang disampaikan dengan didasarkan pada hadis-hadis yang sampai saat ini belum dapat kami temukan referensi yang jelas kesahihannya. Lalu seperti apakah contoh hadis yang sering kita gunakan sehari-hari, namun ternyata itu bersumber dari hadis yang palsu? Lalu apa akibatnya jika kita mengamalkan ajaran-ajaran dari hadis palsu tersebut? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab hadis harus setidaknya memiliki dua syarat. Yang pertama, ada matan atau isi hadis. Yang kedua, ada sanad atau silsilah orang yang meriwayatkan hadis tersebut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyampaikan bahwa dua syarat ini sangat penting, layaknya dua sayap burung. Jika satu sayapnya terluka, maka burung tidak bisa terbang. Sama halnya jika salah satu syarat hadis itu tidak terpenuhi, maka kualitas dari hadis itu menjadi turun nilainya. Jadi antara matan dan sanad harus sempurna, sesuai keterangan Nabi dan tersambung langsung ke Nabi. Ada tiga macam urutan dalam hadis palsu. Yang pertama, hadis mungkar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berperilaku menyimpang dari aturan agama. Lalu urutan yang kedua, ada hadis matruk. Ini adalah hadis palsu yang diriwayatkan oleh orang yang suka berdusta, sehingga sulit dibedakan antara hadis dari Nabi atau bukan. Yang ketiga, ada hadis maudhu', yaitu hadis yang paling palsu karena sengaja dibuat-buat padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Dan di tengah masyarakat kita sekarang ini ada banyak sekali hadis palsu yang sudah sangat populer, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya.
Yang pertama yang termasuk dengan hadis palsu mungkar, contohnya adalah makanlah balah atau kurma mentah dengan tamar atau kurma matang. Jika anak Adam memakannya, maka setan akan marah. Lalu yang kedua contoh dari hadis palsu matruk. Contohnya adalah awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis palsu ini sangat populer sekali di kalangan masyarakat dan tersebar di mimbar-mimbar ketika Ramadan. Hal ini disebabkan karena hadis tersebut pernah diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab beliau di bab Fadilah bulan Ramadan. Namun sebenarnya pada bab tersebut telah diberikan catatan dengan kata-kata jika hadis ini sahih. Kata jika ini memiliki makna menunjukkan keraguan atau sesuatu yang belum pasti. Lalu tibalah suatu hari ketika ada banjir besar yang mengakibatkan kitab hadis beliau ini terendam air, sehingga hilanglah kata jika tersebut, sehingga menjadi kana hadisu sahihah, yang artinya hadis ini sahih. Dengan adanya kejadian tersebut, maka hadis-hadis yang tidak sahih di dalam kitab tersebut akhirnya menyebar dan dianggap menjadi sahih. Dan kebanyakan orang tidak mengetahui kalau sebetulnya hadis itu tidak sahih atau tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi. Yang ketiga adalah contoh hadis palsu maudhu. Hadis pertama adalah perbedaan di antara umat adalah rahmat. Hadis yang kedua adalah kebersihan sebagian dari iman. Kedua hadis tersebut adalah palsu maudhu, yaitu kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Ada lagi hadis terkenal seperti makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ini juga hadis palsu maudhu, dan bahkan di kitab kumpulan hadis palsu pun hadis tersebut tidak ada. Perkataan ini ada di kitab Ar-Rahmah fit Tibbi war-Rahmah karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dari sejak zaman dahulu selalu saja ada manusia-manusia yang suka membuat hadis palsu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Sehingga Nabi bersabda, barang siapa yang mengatasnamakanku dalam hadis palsu, maka dia akan bertempat di neraka. Lantas bagaimanakah umat Islam supaya cepat mencari hadis yang sahih? Yang pertama, kalau ingin mencari tuntunan umum seperti masalah iman, bisnis, rumah tangga dan sebagainya, maka bisa membaca kitab Al-Jami' atau kitab kumpulan, seperti contohnya kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu cara yang kedua, jika ingin mencari tuntunan dengan cara cepat, maka carilah kitab sunan, yaitu kitab yang sudah disusun berdasarkan urutan fikih, seperti misalnya kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Jadi kedua kitab tersebut, yaitu kitab Sahih dan kitab Sunan, semuanya sahih langsung dari Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.